Trijaya FM, The Real News and Information. Halo, selamat sore pendengar Trijaya, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Di hari ke-21 apa 22 ini, di bulan suci Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal berapa sih? Tanggal 14 ya? 15 Mei 2020. Aduh, kalau di puasa agak-agak blur gitu ya ngeliat kalender ya. Alhamdulillah saya Margi Sarem bisa kembali hadir menjadi host Anda untuk Trijaya Hotawi Petang, dan seperti biasa hingga jelang pukul 20 malam hari nanti kami akan menemani Anda dengan rangkaian berita dan informasi. Dan kami juga nanti akan menghadirkan ngobar atau ngobrol bareng. Kita akan menghadirkan seorang wakil rakyat yang kita harapkan bisa menjadi penolong kita ya di tengah berbagai kesulitan masyarakat di tengah pandemi ini. Nanti kita akan ngobrol bersama Gus Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR RI. Kita akan ngobrolin mulai dari soal BPJS, kemudian soal pandemi, dan juga sampai soal Didi Kempot. Anda nanti bisa berinteraksi langsung dengan Gus Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Monggo di 0812 111 1046, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC3JFM. Jadi pendengar Trijaya, kami putar lagu Banyulangit dari Mas Didi Kempot karena narasumber kita ini Gus Nabil Harun, selain anggota Komisi 9 DPR RI, beliau juga adalah Ketua Umum Pagar Nusa. Ini presidennya pendekar ya, jadi saya harus hati-hati ngobrol sama Gus Nabil ini. Dan Didi Kempot itu adalah duta dari Pagar Nusa, dan Gus Nabil ini punya kedekatan emosional yang cukup dalam ya dengan Mas Didi. Jadi kita putarkan lagu Banyulangit. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio anggota Komisi 9 DPR RI, ada Gus Nabil Harun. Assalamualaikum, selamat sore Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Margi Syariah. Sehat ya Gus? Alhamdulillah sehat. Panjangnya tambah muda ya? Gitu ya? Semenjak masuk Senayan. Gus, enak mana Gus, jadi anggota DPR atau jadi ketum Pagar Nusa? Lebih enak jadi orang yang bermanfaat buat yang lain. Sedap. Berarti dua-duanya bermanfaat ya? Pastinya. Medan perjuangannya beda Gus ya? Medan perjuangannya beda, karena yang satu itu benar-benar silat fisik, yang satunya lagi silat lidah. Iya benar. Ini menarik ya. Oke. Oh, maksudnya di Senayan banyak yang bersilat lidah ya Gus ya? Ya memang fungsinya parlemen begitu, parle. Ya, dia harus ngomong jadi silat lidah. Ya. Oke. Gus, ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke soal BPJS dan juga DPR ya, kita tadi sudah menyinggung soal almarhum Didi Kempot. Itu kan dutanya Pagar Nusa. Betul. Dan sejauh yang saya ketahui, panjenengan ini punya hubungan emosional yang cukup dekat. Bisa cerita Gus? Saya punya hubungan emosional yang cukup dekat, bahkan sangat dekat dengan Mas Didi Kempot. Tapi saya nggak tahu Mas Didinya dekat dengan saya atau enggak itu kan. Iya. Nah, memang pertemuan saya dengan Mas Didi Kempot adalah pertemuan yang ideologis gitu. Jadi ketemu awal aja ngomongin Islam Nusantara. Kemudian lebih banyak ngomongin hal-hal yang apa ya, sifatnya amalia, kemudian ya religius banget itu di diskusi kita. Jadi saya kadang agak bingung, ini Mas Didi mau jadi kiai atau mau jadi apa nih gitu. Ngobrolnya dalam-dalam banget gitu. Terus sering nemenin konser, sering apa, diskusi hal-hal yang apa ya, yang dalam tadi. Tapi kalau nelpon Mas Didi itu nelponnya kadang hal-hal yang nggak penting gitu. Yang kecil-kecil misalnya, Gus saya lagi mau konser ke sini, saya lagi capek, lagi ini, lagi itu gitu. Lebih kepada curhat ya? Ya curcol lah gitu ya. Tapi Mas Didi itu Nahdliyin bukan? Saya pastikan Mas Didi Nahdliyin ya? Tulen, dari lahir? Muslim dari lahir ya. Kemudian saya mengetahui Mas Didi Nahdliyin itu ya dari diskusi kami itu. Jadi misalnya Islam Nusantara, kemudian tahlil itu apa dan lain sebagainya gitu. Kemudian ayahnya juga dihauli Mbah Ranto di Gudel gitu kan. Menghauli ayahnya ini kan tradisi yang sangat NU sekali. Gitu. Kemudian kemarin ketika sudah meninggal diperingati dengan 7 hari tahlil dan lain sebagainya, ini kan sangat NU, sangat Nahdliyin. Jadi Mas Didi Kempot ini lahir dari keluarga Nahdliyin ya? Lahir dari keluarga Muslim ya, keluarga Muslim dan Nahdliyin gitu. Karena kalau Muslim saja kan macam-macam. Hari ini ada yang Muslimnya ya KTP, ada yang Muslimnya pakai takbir aja gitu. Jadi seakan-akan kalau nggak takbir nggak Muslim gitu. Iya. Ngomong-ngomong, gimana waktu itu Mas Didi dijadikan duta oleh Pagar Nusa? Jadi gini, kalau Mas Didi
mengangkat Mas Didik jadi duta Pagar Nusa itu prosesnya singkat ya, singkat banget. Jadi kita sudah berteman lama dengan Mas Didi, baik secara saya sendiri maupun secara culture di bawah, karena Pagar Nusa ini mayoritas sobat ambyar juga gitu loh. Oh. Gitu. Jadi kalau saya pendekar tapi hatinya halus. Jadi kalau saya misalnya saya uji mereka suruh nyanyi lagu Marsnya Pagar Nusa, mereka nggak lancar. Tapi begitu saya bilang Banyulangit hafal semua. Nah ini kan lumayan. Jadi karena Mas Didi ini orang yang public figure yang memang sudah dikenal luas, kemudian secara kultur dia sangat NU, dia dekat dengan kiai dan lain sebagainya, ya sangat beralasan penunjukan Mas Didi sebagai duta Pagar Nusa, karena kita rencananya mau bikin tour di banyak negara dengan Mas Didi. Oke. Tapi Mas Didi ada background bela diri nggak atau pendekar nggak? Nggak harus sih, jadi duta itu nggak harus begitu ya? Oh enggak, karena duta Pagar Nusa sebelumnya juga Noel itu. Anaknya Cak Nun. Jadi kita pendekarkan lah Mas Didi. Oh begitu. Iya. Oh karena waktu itu ada juga ya duta Pancasila, nggak hafal Pancasila. Iya. Itu kasus yang beda kalau itu. Oke, baik. Jadi itu salah satu pertimbangannya. Jadi karena ada kedekatan dengan NU dan Pagar Nusa. Nah, ngemeng-ngemeng nih Gus, Pagar Nusa berapa jumlah membernya, anggotanya, dan sudah tersebar di mana saja? Pagar Nusa ini tersebar hampir di seluruh Indonesia, 22 provinsi dan 251 cabang. Belum semua kabupaten, belum semua provinsi, karena memang untuk jadi anggota Pagar Nusa ini kan persyaratannya agak lumayan gitu. Iya. Nggak mudah ya maksudnya untuk menjadi pendekar Pagar Nusa itu nggak mudah ya? Mudah sih, cuma sulit gitu. Tapi anggotanya mungkin baru sekitar 3 jutaan lah. Baru 3 juta. Kan dibanding 270. Ini maksudnya sombong atau gimana ini? Enggak, kita masih harus banyak berbenah, kita harus banyak melakukan konsolidasi. Dan kebanyakan anak-anak, Mas. Boleh dibilang 60%. 60% itu masih pelajar ya. Karena kita kan geraknya di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Baik. Nah, di tengah situasi sekarang ini ya, Gus ya, artinya anak-anak muda lebih suka yang sifatnya IT, malas bergerak gitu ya. Nah, di mana peran Pagar Nusa untuk tetap menjaga budaya atau tradisi bangsa yang ada di Pagar Nusa? Justru itu cocok banget. Jadi ketika di pandemi seperti ini, kan kita juga tetap mengikuti anjuran pemerintah ya. Kita tidak berkumpul dalam jumlah yang besar dan sebagainya. Kemarin-kemarin ketika masih ketat ya, kan sekarang kayaknya agak dilonggarin gitu ya. Ketika masih diketatin sama pemerintah, kita taat gitu loh. Kita latihannya pakai Zoom. Kita latihannya pakai Zoom. Ada yang bisa ya? Bisa. Pakai Instagram kalau yang private. Ya kan? Ya kita sangat memanfaatkan teknologi kok. Iya. Apa sih istilahnya ya? Sumbang siapa dan manfaat apa yang sudah diberikan oleh Pagar Nusa untuk Nusantara ini? Saya tidak bisa bercerita banyak karena Pagar Nusa ini masih belajar. Pagar Nusa ini masih masih mintik-mintik lah, kalau bahasa Jawanya itu masih timik-timik, karena kita lahir baru tahun 86 ya. Saya justru ingin mendengar itu dari publik, apa yang sudah dilakukan Pagar Nusa, karena saya yang bilang tentunya itu jadi subjektif sekali, jadi riak gitu. Yang jelas kami ini Pagar Nusa sesuai namanya menjadi pagar NU dan pagarnya bangsa gitu. Jadi kalau kita ini, kalau pendekar itu nggak banyak ngomong sih, biasanya langsung eksekusi. Nggak banyak ngomong, kaki patah gitu. Tapi apa bedanya dengan organisasi serupa yang sudah ada di bumi Nusantara ini? Nggak, maksud saya kita ingin tahu loh, apa bedanya Pagar Nusa dengan yang udah ada sebelumnya? Kan banyak juga kan, ada kelompok bela diri atau juga ada kumpulan menamakan diri ormas yang identik dengan kelompok atau organisasi tertentu. Kalau Pagar Nusa yang membuat berbeda adalah kita tidak hanya olah fisik, tapi juga olah hati. Jadi tidak hanya jasmani tapi juga rohani gitu. Jadi di tengah-tengah kita berlatih silat, pelatih-pelatih itu juga memberikan pelatihan-pelatihan spiritual. Jadi supaya juga dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau
latihan fisik silatnya itu urusan habluminanas untuk matain kaki, untuk matain tangan gitu. Jangan. Iya, iya. Nah, urusan habluminallahnya dengan Tuhannya tetap jalan. Jadi biar balance. Oke. Oh, jadi paket komplit. Paket komplit. Paket komplit. Iya, oke. Tapi nyuwun sewu nih, Gus. Sering dipakai buat baking nggak, Gus? Kenapa? Sering dipakai buat baking nggak? Iya. Dan kami adalah backingnya Nusa dan bangsa. Oh, iya. Ya, sedap. Soalnya kita agak-agak takut nih, agak-agak trauma kalau nggak ada orang bergerombol gitu. Waduh, kayaknya. Takut kenapa, Mas? Iya, takutnya gitu loh. Panggil kami aja. Iya, sedap. Enak nih, udah kenal sama ketum ya, dikit-dikit. Siap. Gus, kembali ke soal almarhum Didi Kempot ya. Kami dengar katanya ada lagunya Mas Didi yang dirubah liriknya ke dalam bahasa Arab ya, dan lagi digarap atau gimana, Gus? Jadi begini ceritanya, waktu saya bikin konser akhir tahun 2019 itu pas memang menjelang tahun baru dan itu ulang tahunnya Mas Didi. Kami bikin di Boyolali. Saya mengundang seorang penyanyi sholawat namanya Mbak Wafik Azizah. Kemudian menyanyikan lagunya Mas Didi, lagu Bapak, dan Mas Didi sangat senang sekali karena Mbak Wafik sukses menyanyikan lagu ini. Dan kemudian Mas Didi minta, Gus tolong dong ubah liriknya ke bahasa Arab, kemudian dinyanyiin lagi sama Mbak Wafik gitu. Oh, jadi ini permintaan Mas Didi malah? Permintaan Mas Didi. Tapi kemudian malah yang lagu Bapak ini belum kelar karena dari sisi sastra agak sulit untuk mentranslate ke Arabi. Oh, biar saya sempat, ya. Saya sempat malah kulik-kulik ini yang lagu lain, yang lagu Sewu Kutho. Oke. Udah sempat dipikir atau gimana? Masih proses, masih coba-coba ini karena kita nggak bisa. Tapi liriknya match ya kalau dirubah ke bahasa Arab? Sangat match. Oh. Ini sudah ada sih, sudah. Monggo bisa didengar sekilas saja ya. Sekilas ya. Nah, kita penasaran juga kalau dengar lagu Mas Didi versi Arab. Oke, ini coba. Ini berarti termasuk infansi kita juga ya ke Timur Tengah ya? Ya, saya nggak tahu apakah Kadrun kemudian kejat-kejat mendengar ini. Boleh diputerin, Mas? Ya, monggo. Mas, saya jadi kebayang ya, kalau misalnya lagu-lagu Mas Didi yang fenomenal itu tidak hanya dirubah menjadi bahasa Arab, tapi juga misalnya ke bahasa Inggris, bahasa Cina, atau mungkin bahasa Korea. Jadi gantian, kan sekarang nih K-pop nih yang menyambung kita, gantian aja kita ke sana. Bahasa Mandarin setahu saya sudah. Sudah ya? Sudah, beberapa sudah. Kalau bahasa Inggris ada beberapa tapi masih iseng-iseng ya. Kalau yang bahasa Mandarin itu udah recording, udah ada klipnya segala macam. Jadi memang apa ya, Mas Didi ini pemersatu antar bangsa gitu. Kalau kata Bang Haji. Iya, oke. Jadi memang universal ya, sangat yang universal. ada di lagu-lagu Mas Didi ini. Betul. Dan apa ya? Demi Allah Mas Didi orang yang baik. Demi Allah dia orang yang baik. Dan apa ya? Saya sih berpesan aja di saat Mas Didi nggak ada ini, udahlah. Nggak usah macam-macam deh sama Mas Didi. Biar Mas Didi tenang di sana, kita doain aja. Kalau ibaratnya kan Mas Didi punya semboyan gini, daripada patah hati mending dijogeti ya, daripada ditangisi mending ditungani. Itu kira-kira. Siap. Oke, matur suwun, Gus. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Nanti kita ngomong soal BPJS dan juga soal pandemi ya. Berarti agak serius nanti. Udah mulai gatel DPR-nya ya. Oke, pendengar Terjaya, silakan Anda juga yang ingin berpartisipasi ya di ngobrol bareng Gus Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR RI. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau mau Anda ikutan sharing ya di tema kita ya. Ini mulai dari soal BPJS, kemudian soal pandemi maupun soal Didi Kempot, silakan di 0812 111 1046, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC3JFM. Oke, kita lanjut ngobrol bareng Gus Nabil Harun. Gus, sekarang kita ngomongin soal BPJS. Masyarakat sudah senang nih keputusan kenaikan dibatalkan oleh MA. Tiba-tiba kemarin ada keputusan yang baru menaikkan kembali. Jadi seolah-olah kayaknya masyarakat kena prank. Kalau menurut panjenengan? Kan kita ngelihat ya, akhir-akhir ini nggak cuma BPJS. Itu kadang ada yang
keputusan lintas kementerian ini beda-beda, kayak nggak koordinasi gitu kan. Saya kemarin ditanya sama wartawan gitu, Gus ini gimana sih kok kayak gini? Ya mungkin ini apa namanya, kan masyarakat lagi stres nih sekarang. Ya, jadi pemerintah lagi ngasih hiburan gitu. Jadi Nyuwun sewu ya, ini panjenengan dari fraksi pendukung pemerintah atau bukan ya? kenapa? Saya? Oh iya dong. Jadi kita mendukung pemerintah dengan cara memberikan kritik yang konstruktif gitu. Sudah, ya, oke. Lanjut, monggo. Dan apa ya, kita memang harus membantu pemerintah. Bantu pemerintah dengan cara memberikan kritik yang membangun, bukan asal bunyi yang kemudian bukan nyinyir lah ya. Ya nyinyir selama konstruktif masih oke gitu. Tapi kebanyakan nggak konstruktif. Iya. Nah soal BPJS, balik lagi soal BPJS, kita sudah berjuang keras mati-matian. Waktu itu ketika tahun kemarin ada Perpres nomor 75 tahun 2019, kita kan tidak ingin masyarakat yang dalam tanda kutip tidak mampu ini kemudian dia harus membayar BPJS. Karena banyak sekali masyarakat yang karena kondisi ekonomi, apalagi nanti pandemi ya, itu lebih ngeri lagi. Nah kita sudah berjuang mati-matian. Waktu itu DPR RI kompak seluruh fraksi menolak kenaikan iuran BPJS. Yang untuk kelas 3, yang PBPU dan BP. Kemudian sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan juga dengan BPJS bahwa tidak akan gini, naik tapi dibayarin oleh pemerintah. Ya kan sama saja nggak naik kan. Tapi nggak dijalanin. Nggak dijalanin sama BPJS-nya. Ini kan nggak tahu ya, mereka apa sudah terbiasa mengingkari perjanjian atau apa, saya nggak ngerti gitu kan. Nah sampai akhirnya kemudian diuji di MK, digugat di MA oleh teman-teman KCDI yang waktu itu juga audiensi ke kita gitu. Dan akhirnya dibatalkanlah apa namanya Perpres nomor 75 itu. Dan di masa pandemi ini pemerintah sudah mengalokasikan 3 triliun untuk BPJS gitu kan. Artinya untuk nambelin defisit itu ada sekitar 19 triliun. Kemudian ada untuk bayarin apa yang kelas 3 ini ada sekitar 3 triliun yang PBPU dan PP. Ini sudah oke, sudah bagus gitu. Nah, tiba-tiba ada sebuah keputusan yang boleh jadi tepat. Boleh jadi tepat karena ada pertimbangan memang hitungan aktuarianya sudah harus naik 2 tahun yang lalu, sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kalau yang kelas 1, kelas 2 mereka naik, it's okay. Bahkan saya beberapa kali sidak di rumah sakit, bahkan kelas 1, kelas 2 bilang, Gus naikin aja nggak apa-apa. Kami sudah ngerasain manfaatnya gitu. Cuma yang kelas 3, apalagi yang PBPU dan PP ini kan lain cerita, Bos. Jadi ini cukup apa ya, judulnya jadi lucu gitu. Aduh, kalau saya sebenarnya pengen ngedit judulnya Trijaya ini harusnya judulnya gini, kenaikan premi di tengah pandemi gitu loh, itu lebih pas. Oke, jadi kalau menurut Gus Nabil ini masalah momentum ya, bukan masalah keputusan ya? Momentum yang tidak tepat. Momentum yang tidak tepat karena kan kita belum bisa menghitung sekarang. Tidak tepat bukan hanya karena ini di tengah wabah, di tengah pandemi, bukan hanya itu, tapi kita kan harus bisa menghitung sekarang. Yang sekarang miskin itu berapa orang kan beda dengan kemarin sebelum pandemi. Itu beda. Jadi akurasi dari kalkulasi pemerintah ini patut dipertanyakan. Kalau kemarin yang miskin ibaratnya 10 juta, ini karena pandemi bisa jadi 15 juta, 20 juta. Karena juga apa kemarin-kemarin ini kan PSBB ini juga penuh tanda tanya gitu. Jadi kayak ada Kementerian A bilang apa, Kementerian B bilang apa. Jadi yang tabrakan ini skala prioritasnya mau ekonomi atau mau kesehatan. Itu membuat kita juga bingung gitu. Di mana pemerintah ini harusnya memang membutuhkan bantuan dan kita harus membantu, tapi yang dibantu nggak begitu gitu. Jadi saya agak pusing juga. Kalau menurut panjenengan ini memang karena kondisi beban uang negara yang sangat berat atau memang Pak Jokowi kecolongan ini? Artinya ring satunya orang sekitarnya kan harusnya bisa memberikan masukan atau apa gitu terkait dengan peraturan presiden mengenai kenaikan BPJS. Jadi gini, bukan soal kecolongan atau tidak, tapi ya itu dari lagi soal momentum. Kalau hitungan aktuaria itu memang harus naik, dan menaikkan yang kelas 1, kelas 2 ini ya, itu memang untuk gotong royong.
Subsidi silang. Kita harus menyelamatkan BPJS ini. Ya, ya. Gitu. Tapi ya itu, yang untuk kelas 3 dan momentum ini yang tidak tepat. Itu yang kemudian nyaris semua fraksi, termasuk fraksi PD Perjuangan, kemarin Mbak Dipa Ciptaning kenceng sekali bilang itu, bahwa ini momentum yang nggak pas, dan kita meminta pemerintah untuk meninjau kembali. Meskipun ini naiknya 2021 loh Mas. Iya, iya. Kalau yang 2020 aman. Sudah kita pastikan aman. Pemerintah melaksanakan putusan MA yang membatalkan Perpres 75. Tapi yang Perpres 64 ini kan berlakunya 2021. Iya, iya. Tapi kan efek pandemi ini bisa sampai 2021 juga ya. Iya. Jadi kita kan belum tahu nih pandemi ini akan berakhir kapan, karena ini belum masa puncak loh. Ini masih menuju puncak. Nah, menuju puncak tapi kok mau dilonggarin ini juga aduh. Oke. Tapi dari Komisi 9 sudah ada permintaan untuk ditinjau kembali. Begini juga, ini menariknya lagi yang jadi komplain dari teman-teman Komisi 9. Kenapa sih pemerintah ngambil keputusan ini di masa reses? Di masa reses artinya kita nggak bisa manggil pemerintah sebagaimana biasa kita manggil di ruang sidang, kita adili di situ gitu. Iya. Atau memang itu strateginya? Bisa jadi. Oke, baik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh wakil rakyat dengan situasi ini? Ya, kami tetap turun ke bawah ya, meskipun dengan berlinang air mata. Ketika kami turun ke dapil bertemu konstituen, pasti mereka akan menanyakan itu. Kenapa sih Gus kok ini naik? Kenapa sih Gus kok kebijakan pemerintah seperti itu? Ya, itu sudah menjadi risiko ya. Kalau kita wakil rakyat ini dibully udah biasa banget. Dibilang nggak kerja lah, dibilang cuma ngabisin uang negara ya. Kesan itu menjadi sangat kuat muncul karena kita kayak kadang-kadang dibegoin gitu loh. Jadi ada pembantu presiden, pembantu presiden yang bego-begoin siapa? Ya pembantu presiden tadi. Ada pembantu presiden yang apa ya? Saya bilang membuat kondisi ini semakin runyam. Harusnya pembantu presiden ini bantu presiden kan gitu. Tapi malah bikin runyam kondisi. Banyak lah misalnya apa ya? Menteri apa gitu, Menteri Agama atau apa gitu, saya lupa itu. Itu juga kadang juga bikin statement-statement yang konyol. Kemudian ada apa? Narasi-narasi yang bikin gaduh ya. Narasi bikin gaduh, terus TKA dari China datang di saat seperti ini. TKA asing ini kan jadi apa ya? Jadi aneh gitu loh. Kemudian ada misalnya kemarin kita yang lagi trending tuh ABK kita yang kemudian dibuang di laut ketika dia sandar di Korea. Ini kan loh, ini Menaker di mana posisinya? BP2MI di mana? Mereka ngelihat nggak sih kontrak-kontrak pekerja migran kita ini gitu loh. Jadi terlalu banyak Mas. Saya kadang sampai bingung mau ngomong yang mana gitu. Mau mulai dari mana ya? Oke. Baik. Gus, lalu kalau lagi reses gini misalnya, apakah tidak ada mekanisme lain yang bisa ditempuh? Misalnya antara pimpinan dewan misalnya melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah, atau ada mekanisme lain? Karena kan ini tentu saja menimbulkan persoalan di masyarakat kan. Di tengah pandemi, ekonomi lagi terpuruk, kemudian tiba-tiba ada kenaikan BPJS Kesehatan, meskipun itu diberlakukan 2021, tapi kan secara psikis masyarakat sudah guncang. Ya, yang bisa kita lakukan adalah komunikasi yang sifatnya informal, itu tetap kita lakukan. Dan kemudian komunikasi yang tidak informal ya seperti kita ngomong di media seperti apa, itu yang kita lakukan. Meskipun implikasinya tidak seperti ketika rapat di masa sidang yang normal ya. Di masa sidang itu ketika kita sudah rapat dengan mitra-mitra kerja kita, misalnya BPJS, Menkes, Menaker, kemudian ada sebuah kesimpulan yang mengikat, nah itu bisa, itu berkekuatan hukum. Tapi kalau apa ya, saya kemudian ngomong kenceng di media, itu ya bisa aja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa konsekuensi kalau misalnya katakanlah atas desakan banyak pihak, Presiden mencabut kembali peraturan Presiden mengenai kenaikan premi ini? Ya ini kan saya sudah mendengar, dan saya berkomunikasi dengan banyak teman-teman yang selama ini juga concern tentang BPJS. Mereka sekarang sudah nyiapin ini loh, mau gugat lagi loh, ke MA. Artinya kalau pemerintah nggak pengen dibikin malu ya dipertimbangkan lagi lah. Karena coba kalau nanti digugat di MA lagi, kalah lagi kan, masa pemerintah kalah? Kalau pemerintah kalah kan berarti ada pertimbangan hukum yang salah gitu. Nah, cobalah kita bikin pemerintah ini lebih gagah gitu.
lebih berwibawa. Lebih berwibawa. Ya. Oke, baik, matur sobat Gus. Kita sekarang akan sapa dulu pendengar Trijaya yang sudah masuk ini. Kita akan bacakan ada Pak Kiki. Selamat sore, Pak Kiki. Selamat sore Gus. Apakah sudah ada audit menyeluruh terhadap BPJS Kesehatan? Bagaimana hasilnya? Apakah ada evaluasi terhadap pimpinan BPJS Kesehatan? Terima kasih Gus. Ada Pak Joni. Apakah Gus Nabil dan DPR membuka pengaduan untuk masalah-masalah terkait pandemi, dampaknya termasuk kartu prakerja? Katanya. Oke. Ada Ibu Nurul ya, Ibu Nurul tanpa Arifin ini. Selamat sore Ibu Nurul. Menurut Gus Nabil mana prioritasnya? Kesehatan atau ekonomi? Kemudian ada Pak Adi. Menurut Gus Nabil, adakah yang bisa mengikuti jejak almarhum Didi Kempot sebagai maestro musik campur sari? Dan kalau ada penyanyi dari daerah mana? Oke. Kemudian ada Pak Raden Dayat. Selamat sore Pak Raden. BPJS bubar aja katanya, ganti tabungan kesehatan rakyat. Kalau nggak sakit saldo bisa diambil, itu baru manusiawi katanya. Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin sapa pendengar kami, ada Pak Sujadi. Selamat sore, mau kasih masukan saja. Uang BPJS saya perhatikan di lapangan itu banyak pasien yang begitu masuk ke rumah sakit diwajibkan ke IGD yang biayanya gila-gilaan. Itu yang bisa bikin bangkrut BPJS katanya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Suherman. Pak Dewan, saya nggak peduli BPJS naik berapapun karena saya sudah berhenti membayar iurannya karena pelayanan sangat buruk katanya kalau berobat. Oke, terima kasih Pak Suherman. Kemudian ini ada siapa? Sebentar saya lihat. Oh, Pak Haryanto. Selamat sore Pak Haryanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagu-lagu campur sari cukup enak untuk dinikmati. Kalau boleh usul dan saran bagaimana kalau lagu-lagu campur sari bisa go internasional. Amin. Oke. Itu tadi ya, jadi bisa dirubah ke banyak bahasa. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Ahmad Suwarno. Selamat sore Pak Ahmad. Yang terhormat Bapak narasumber dari Komisi 9, kalau BPJS masuk kategori asuransi mandatori wajib untuk seluruh orang Indonesia, semestinya premi tidak perlu mahal dan akan cukup katanya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Jerman Kobra nih, BPJS nggak beres katanya. Monggo, Gus ditanggapi. Jadi kalau yang BPJS itu kita sudah melihat ada hasil audit dari BPK yang ada masalah di situ dan kita memerintahkan auditor-auditor lain seperti BPKP juga untuk ikut meriksa mereka. Nah, kesalahan ataupun maladministrasi atau apalah ya, masalah-masalah yang ada di BPJS ini yang cukup akut ya. Kadang ada juga rumah sakit yang bikin klaim fiktif dan itu sudah ketahuan loh. Satu rumah sakit bikin klaim fiktif 11 miliar. Itu kalau satu rumah sakit kali 1000 coba berapa triliun itu. Nah, ini memang harus kita benahi bersama. Juga soal data, cleansing data, kita sudah perintahkan BPJS untuk cleansing data. Ada 2 juta yang error. Orang yang sudah meninggal, yang ini, yang itu, bla bla bla. Nah, kita sangat concern soal itu. Dan yang terakhir, kita sudah kasih pesan kepada Menkes, kita kasih pesan kepada BPJS bahwa ini bukan perusahaan asuransi. Jadi jangan berpikir soal keuntungan. Kalau defisit ya sudah sewajarnya dan sudah seharusnya negara ini menjamin. Ini pelayanan. Iya dong, menjamin mereka. Nah, pelayanan memang harus diperbaiki. Nah, salah satu memperbaiki pelayanan itu selain manajemen di dalam di permak habis, juga memang aktuaria ini harus diikuti gitu loh. Jadi kalau menurut saya harusnya negara untuk kelas 3 bisa dibebasin. Hitung-hitungannya bisa. Bahkan ada yang bilang seorang analis bahkan kelas 2 pun bisa. Tapi kalau kelas 2 masih inilah menurut saya belum logik. Tapi kelas 3 ini harusnya bisa. Dan negara, masyarakat membutuhkan BPJS. Oleh karenanya kita harus menyelamatkan BPJS. Dan kalau tadi ada yang tanya, boleh nggak sih ada pengaduan ke DPR? Silakan adukan ke saya. Saya ada di ruangan 403, lantai 4, Gedung Nusantara 1. Kalau di masa pandemi nggak bisa datang, silakan bisa langsung DM ke Instagram saya atau Twitter saya @nabilharwen. Atau di mana pun. Harwen ya? Iya. Ejaan lama ya. Oke, jadi bisa langsung ke IG-nya Gus Nabil Harwen, Gus Nabil Harun. Terus ada Mas Didi Kempot tadi pertanyaan. Oh ya, ada Mas Didi Kempot. Ini kira-kira ada nggak semacam regenerasi nih untuk almarhum Didi Kempot sebagai maestro musik campur sari? Nah, Mas Didi ini kan luar biasanya adalah selalu ingin mengangkat banyak penyanyi yang lain. Bahkan ketika saya sempat merancang sebuah konser di GBK bersama Mas Didi, ada 2 tema yang dipilih.
yaitu membumikan langit atau melangitkan bumi. Mas Didik memilih melangitkan bumi, artinya apa? Ingin mengangkat penyanyi-penyanyi yang kemudian masih belum cukup populer untuk dipopulerkan bersama-sama di GBK. Dan akhir-akhir ini Mas Didik dekat dengan beberapa penyanyi, contohnya penyanyi kecil, yang difabel itu ya, yang berkebutuhan khusus itu, namanya Arda, dia sukses sekali dengan lagu-lagu Mas Didik. Terakhir kalau nggak salah dengan Mbak Yuni Sara ya, yang belum kesampaian ya. Maksudnya sudah recording ya? Sudah recording tapi belum sempat rekaman bareng, jadi terpisah itu rekamannya. Judika juga begitu. Ada Judika project dengan Judika dan banyak project dengan banyak musisi. Tapi kalau untuk penerus Mas Didik keempat, saya kira meskipun hari ini belum ada, tapi saya yakin ke depan akan ada di debat baru yang ikut melestarikan budaya bangsa kita. Dan sudah go internasional. Sudah go internasional ya. Apalagi kalau kita bicara Suriname, wah di sudah luar biasa gitu ya. Bahkan di Suriname itu seakan-akan lebih dicintai. Iya. Mas Didik lebih dimiliki oleh mereka daripada kita gitu. Kita kan boomingnya ya baru 1-2 tahun terakhir ini gitu. Tapi sebenarnya apa yang kita bisa pelajari dari seorang Didi Kempot, komitmen dan perjuangannya kan, sempat terkenal, terus kurvanya turun ya, tiba-tiba rebound sampai gitu luar biasa gitu. Yang bisa kita ambil dari Mas Didi Kempot itu dua. Pertama tadi, orang yang mewariskan amal kebaikan. Mewariskan amal kebaikan. Dia di mana-mana, kalau konser selalu ngajak temannya, ngundang teman-temannya dulu yang susah, teman-teman ngamen, dia bagi rezeki di situ. Yang kedua, soal konsistensi. Mas Didi ini konsisten, mau laku mau enggak dia bikin lagu. Dan buah konsistensi 30 tahun dia berkarya ya, dia rebound akhir-akhir ini. Dan sudah saatnya dan kita tahu mau diukur dari ukuran manapun, mau dari ukuran konser, ukuran donasi, Mas Didi nomor 1. Oke. Jadi ini bisa menjadi hikmah juga bagi para musisi muda ya, bahwa dalam berkarya itu jangan berpikiran gimana aku mau bikin lagu yang ngehits, yang viral, jangan begitu ya. Iya. Jadi bikin aja, berkarya aja ya. Berkarya dan itu dari hati. Kalau dari hati pasti nyampe. Dan Mas Didi itu tidak hanya mentang-mentang dia nyanyi lagu Jawa terus terlalu Jawa banget, gitu enggak. Justru dia pengen ngangkat juga dari daerah lain. Contoh, ini dia ngajak orang penyanyi dari Papua untuk ikut dalam konsernya. Ini kan luar biasa. Yang itu ya, yang Lady UGM itu ya. Iya, betul. Dan dia pengen juga lagu-lagu Batak, lagu daerah lain juga ikut naik gitu. Iya. Tapi memang harus kita akui ya, ada kebanggaan lah di tengah serbuan K-pop gitu ya di Indonesia, tiba-tiba ada sobat ambiar begitu kan. Kita kan habis itu K-pop ya. Maksudnya kita jadi wah, ini gantian kita yang harus ke Korea ini. Ini national pride ini. Iya, kita harus ke Korea nih Gus, ya kan? Kita bikin konser sana. Oke, baik. Ini saya bacakan lagi ya. Ini luar biasa, banyak yang berpartisipasi ya. Ada Pak Bilbeli katanya, Gus Nabil, jangan baperah katanya. Baper soal apa nih? Oke, terima kasih ya Pak Bilbeli. Kemudian saya sapa juga ada Pak Walter Malohing. Selamat sore Pak Walter. Kita harus akui BPJS Kesehatan telah membantu jutaan rakyat Indonesia dari sakit dan berbagai macam penyakit. Banyak saudara kita juga yang terbantu. Oke, tadi sudah diakui oleh Gus Nabil ya, makanya kita harus selamatkan BPJS. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan BPJS dengan berbagai upaya. Tadi ada efisiensi Gus ya, ada termasuk audit internal juga. Oke, ini saya sapa juga ada pendengar kami Pak Chandra Hadi, ini kirim video katanya, Mas Margi, kami ini sobat ambiar juga katanya. Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin sapa ada Pak Dayat. Selamat sore Pak Dayat. Kalau mau perbaikan pelayanan maka iuran harus manusiawi. Monggo Gus. Ya, kalau hitungan iuran itu memang secara aktuaria sejak 2 tahun yang lalu harusnya memang sudah naik. Nah, mau kelas 1 naik, kelas 2 naik, kelas 3 naik, nggak ada masalah. Nah, yang penting begini, untuk kelas 3 yang tidak mampu dibayarin pemerintah, gitu loh. Itu kan sama aja nggak naik. Itu juga opsi yang sudah kami sepakati ketika rapat di tahun lalu, cuman nggak dijalanin gitu. Padahal kan kemarin yang kita minta itu cuma 3 triliun untuk untuk menanggung masyarakat yang tidak mampu. Cuma 3 triliun Mas. Dari coba sekarang dari 400 sekian itu ya? Iya dong. Kecil lah buat negara 3 triliun. Ini buat masyarakat kok. Kartu prakerja 5,6 loh. Coba itu kan lebih gila lagi tuh kartu prakerja.
Ini kalau kartu prakerja, ini kan lucu lagi nih. Saya agak belok dikit ya. 5,6 triliun untuk pelatihan online. Gila, yang katanya ada 2000 konten. Konten mancing lah, konten bikin pempek lah. Ya Allah. Ini saya kemarin ketemu sama teman-teman PH, bahkan mereka rencananya gini. Udah yuk Gus, kita bikin masing-masing PH 10 konten, kita sumbangin gratis. Sampai segitunya gitu loh. Sekarang kalau misalnya, ini saya agak sedikit ngerti lah soal PH gitu kan. Ini satu konten bikin 200 juta aja udah mutah-mutah itu kan. 200 juta kali 2000 konten itu cuma 400 miliar. Oke. Nggak tahu yang 5 triliun ini apakah buat pesta apa gimana, nggak ngerti. Nggak mungkin ya, khusus mancing itu kolomnya bikin sendiri kali Gus? Ya mungkin itu jorannya yang mahal kan ya. Oke, jadi untuk apa nyuntik BPJS 3 triliun, tapi untuk prakerja 5,6. Iya, aneh kan? Waktu itu gini, jadi mereka mau nyuntik BPJS itu setelah dibatalin sama MA gitu loh Mas. Kenapa sih harus begitu gitu loh? Prosesnya harus begitu. Pemerintah harus sampai quote and quote dipermalukan oleh masyarakat gitu. Kan ketika digugat dan kalah itu kan berarti dipermalukan dong. Nah ini lagi-lagi saya ingin berpesan kepada seluruh pembantu presiden untuk betul-betul berhati-hati memberikan masukan kepada presiden, kalau ngasih pertimbangan yang logik. Karena kalau Anda para pembantu presiden ini bermain-main, Anda berhitung dengan saya. Jadi sebagai wakil rakyat apa pagar nusa nih? Dua-duanya. Karena gini, saya sebagai partai pendukung pemerintah juga ketika melihat pembantu-pembantu presiden ini kayak gini, kesel Mas. Kita sudah berjuang mati-matian ketika kemarin 2019 ini memenangkan Pak Jokowi. Pak Jokowi orang yang baik, orang yang tulus, punya ibu yang luar biasa, orangnya sederhana. Nah terus pembantunya aneh-aneh begitu kan, jadi lucu gitu. Mungkin ketika kemarin direkrut belum kelihatan anehnya, kelihatan anehnya setelah direkrut. Maksud Gus Nabil perlu reshuffle gitu? Kenapa? Maksud Gus Nabil perlu reshuffle maksudnya? Itu menurut panjangnya. Enggak kan saya tanya, kan narasumbernya Gus Nabil. Nah, diperbaiki entah orangnya, entah cara kerjanya. Oke. Terserah presiden lah. Oke, baik. Tapi gini, intinya di tengah situasi pandemi kan kita harus kompak nih Gus. Harus kompak menyikapi berbagai keputusan, kebijakan dan juga situasi yang terjadi. Nah kemarin kan sempat ada kritikan ini gimana pemerintah nggak satu suara, pusat dengan daerah nggak satu suara, masyarakat juga bingung begitu kan, harus ngikutin yang mana. Nah kalau menurut panjenengan apa yang harus dilakukan di tengah situasi sekarang ini? Ya kita berharap segera berlalu pandemi ini, tapi kan kita nggak tahu sampai kapan. Ya tadi kan juga ada pertanyaan pendengar yang ini prioritasnya kesehatan atau ekonomi sih? Ya, tadi ada benar. Okay. Nah jadi kalau menurut saya kita ikuti anjuran pemerintah yang berprioritas pada kesehatan. Karena ini persoalan kesehatan. Dan ini kita belum menuju puncak. Kecuali memang kita sudah sampai puncak, kita udah agak menurun, mau dilonggarin silahkan. Tapi kan kita tren kurva yang kita miliki ini kan belum jelas. Ini kadang naik turun dan belum stabil gitu. Nah kemudian pemerintah juga harus memang harus dibantu karena kan mitigasi bencana ini ada 4 tahap. Pertama ada prepare, kita sudah lewati kemarin dan kita berdebat habis di sana. Sekarang di mitigasi bencana yang kedua namanya respon. Ini pemerintah harus kita bantu. Dan cara membantu pemerintah juga macam-macam. Kita boleh kritik yang membangun, kemudian mendukung pemerintah dengan melaksanakan apa yang menjadi anjuran-anjuran pemerintah. Dan yang terakhir soal BPJS misalnya. BPJS ini kita juga harus melihatnya secara berimbang. Kita nggak boleh melihat jeleknya aja. Kita juga harus melihat BPJS ini ada baiknya. Tadi yang dibilang sudah menyelamatkan banyak orang. Gitu. Okay. Baik, Gus sebelum closing ya, saya ingin tanya juga nih. Kalau menurut jenengan ya, ini tapi dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Pagar Nusa kan, yang memiliki kedekatan emosional dengan Didi Kempot ya. Kalau menurut panjenengan ini kira-kira apresiasi apa dari kita nih yang pantas untuk sosok Didi Kempot setelah beliau wafat? Apresiasi yang pantas dan sangat penting adalah mendoakan beliau, semoga beliau diampuni segala dosanya, diterima segala amalnya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Itu hadiah terbaik untuk Didi Kempot. Gitu ya.
Oke, karena kemarin ada yang mau bikin patung lah, ada mau bentuk penghargaan apa lagi gitu. Kalau menurut panjenengan? Ya itu boleh dengan dengan cara apa saja ya mengekspresikan, mengagumi Mas Didi Kempot, menghargai Mas Didi Kempot, melestarikan karya-karya. Tapi hari ini yang paling penting itu, itu yang paling penting karena ini perjalanan Mas Didi Kempot di alam yang baru ini kita nggak tahu kan, kita nggak bisa ngintip tuh kayak apa. Makanya yang bisa kita lakukan adalah berdoa dengan tulus, dengan khusyuk, tidak hanya berdoa di komentar IG, komentar Facebook atau komentar YouTube, tapi harus benar berdoa. Kita siapkan waktu khusus untuk mendoakan Mas Didi dengan cara kita masing-masing. Oke, baik. Matur suwun. Terakhir, Gus Nabil, pesan Anda terkait beragam topik yang kita bincangkan tadi, monggo sebelum closing. Kita tahu kondisinya seperti ini, ya. Maka yang ingin saya tarik sebuah kalimat pendek ya dari yang sekian banyak kita bincangkan ini. Saya lebih memilih menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Gus Nabil, matur suwun nggih. Sami-sami Matur Mas suwun sangat Margi sudah Syarif. meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Semoga bermanfaat di ngobrol bareng sore hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Trijaya yang sudah berpartisipasi. Untuk yang belum kita bacakan, mohon maaf ya. Tapi ngomong-ngomong Gus, kalau mau tahu aktivitas jenengan sebagai wakil rakyat, tadi IG-nya udah ya? Di YouTube lebih banyak. Di YouTube ya? YouTube. Apa nama channelnya, Gus? Nabil Harun. Nabil Harunnya ejaan lama itu di situ. Harwen ya. Harwen itu kegiatan saya ada di situ. Ada di situ ya. Terus kalau mau ada laporan atau pengaduan bisa ke DM ya. Bisa DM, bisa ke kantor, bisa janjian, ketemu di mana aja. Oke. Siap. Matur suwun sekali lagi. Sami-sami, Mas. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Trijaya ngobrol bareng bersama Gus Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan.